Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut penyebaran berita bohong atau hoaks terkait corona semakin meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana melaporkan informasi berita bohong ini ke pihak kepolisian. Johnny menyebut saat ini sudah ada 187 berita bohong atau hoaks yang menyebar di media sosial. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meminta agar penyebaran informasi hoaks terkait corona dihilangkan dari media sosial. Tak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun akan melaporkan pelaku penyebaran berita bohong ke pihak kepolisian. Komunikasi dengan platform digital, ya. Berkomunikasi dengan platform digital, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya, ya, untuk melakukan take down. Dan yang melakukan take down atau pemblokiran itu adalah platform digital itu sendiri juga. Dan ya. Sedangkan di sisi yang lain berkomunikasi dengan aparat Kamtibmas dalam hal ini Polri untuk melakukan penegakan hukum, ya, dengan melakukan apa? Ya tentu memanggil, memeriksa, dan memproses bagi produsen hoax yang membuat hoax dan pihak-pihak yang menyebarkan hoax. Di tengah penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona yang semakin banyak beredar di media sosial, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajar para dai untuk ikut berperan membantu pemerintah menenangkan masyarakat agar tidak panik. Salah satunya dengan mengajarkan hidup bersih, seperti gerakan mencuci tangan yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya berita bohong atau hoax dan lebih sering mencari informasi resmi dari pemerintah. Makanya ada cara kita mencuci, terus harus pegang apa-apa, harus dicuci tangannya, harus disemprot. Nah itu kan ajaran Islam. Dan juga berita hoax. Ini ada berita, ini berita, makanya supaya mendengarkan siaran-siaran resmi dari pemerintah. Pemerintah sudah berusaha untuk mencegah masuknya, menangani kalau terjadi, kemudian menangani dampak yang mungkin terjadi. Peran dai menjadi sangat penting dan sangat strategis. Di masyarakat ini terjadi berbagai yang baik, tapi yang taswis juga banyak. Saat ini pemerintah menemukan ada lebih dari 180 berita hoax beredar di media sosial. Pemerintah pun akan mengambil langkah hukum tegas bagi para pelaku penyebar hoax terkait corona. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kepolisian daerah Jawa Timur menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga menyebarkan berita hoax terkait adanya pasien virus corona di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah dikonfirmasi, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo merupakan pasien penyakit paru. Pelaku mengakui mendapatkan informasi tersebut dari grup WhatsApp hingga kemudian mengunggahnya di akun media sosial miliknya. Walau sudah meminta maaf atas unggahannya di media sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat, namun polisi tetap menahan pelaku untuk proses pemeriksaan. Saya Haja Nur Fadila alias Dila, pemilik akun media sosial Facebook yang telah memposting gambar yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan kutipan kalimat pasien virus corona sudah ada di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu jaga kesehatannya. Dengan ini saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo atas postingan gambar dan kutipan kalimat tersebut yang mana faktanya pasien tersebut bukan penderita virus corona dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Dari grup sekolah? Dari grup sekolah. Wali murid ya? Wali murid sekolah? Iya. Terus niatnya apa Mbak di upload kayak itu? Ya cuma untuk mengingatkan Mas, tidak ada unsur untuk apa-apa lagi. Mbak disebarkan di grup WA juga enggak Mbak? Tidak. Oh enggak. Di mana medianya Mbak? Cuma di Facebook. Mbaknya foto sendiri atau gimana itu? Tidak, itu dapat dari grup WA sekolah. Informasi terkini dari kasus penyebaran hoax corona di Jawa Timur, kita tergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Pak Truno Yudo.
Selamat sore Mas Rahmat. Baik, Pak Truno ditangkap sejak hari Jumat pekan lalu. Bagaimana perkembangan pemeriksaannya? Apakah sudah diketahui motif pelaku? Baik Mas Rahmat, perlu kami jelaskan di sini ya bahwasanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur sebagaimana arahan Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Poluki Hermawan untuk membentuk Satgas Patroli Cyber. Dalam era perkembangan ini tentu juga diantaranya yang menjadi isu adalah tentang COVID-19. Banyak penyebaran dan kemudian kita dengan Satgasnya mendapatkan satu konten ya dari seorang ibu rumah tangga dengan inisial NF yang saat ini sudah kita tangani dan kita lakukan proses penyidikan. Pada Jumat yang lalu di 5 Maret 2020 saat ini masih melakukan proses penyidikan, namun kita tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, di mana dalam hal ini kita masih mendalami beberapa konten ya. Jadi bentuknya adalah konten, kalimat dan juga ada konten yang sifatnya gambar yang seolah-olah ini adalah merebaknya virus yang masuk ke Surabaya dan ternyata adalah pasien paru di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan ini tidak benar. Baik, pelaku menyebarkan informasi yang didapatkan dari grup berbagi pesan Pak Truno Yudo. Artinya pelaku ini bukan pembuat tapi hanya penyebar. Nah, untuk pembuatnya sudah diketahui siapa Pak Truno Yudo? Ya, benar sekali. Bahwasannya yang bersangkutan adalah sebagai penyebar. Maka dari itu ini sebagai suatu pembelajaran atau edukasi bagi kita bersama ya. Dalam hal penyebaran juga merupakan pelaku atau tersangka sebagaimana Undang-Undang ITE dan juga termasuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana pada pasal 14 dan 15. Namun ini masih menjadi suatu penyelidikan bagi tim ya, di mana penyebaran ini kan didapat dari ada sumber informasi yang didapat dari grup salah satu operator ya pada grupnya yang kemudian maksud dan tujuan seperti apa dan kemudian tanpa dicek dan disaring langsung di-share oleh tersangka ini kepada grup lagi yang ada di salah satu Facebook milik tersangka. Jadi hingga saat ini pembuat konten hoaxnya dan juga termasuk penyebar foto pasien karena dikabarkan ini adalah pasien paru yang tengah dirawat di Dr. Sutomo Pak ya. Masih dicari hingga saat ini. Betul sekali Mas Rahmat. Anggota grup di WhatsApp milik pelaku juga sudah diperiksa, Pak? Kita sedang melakukan langkah-langkah itu. Semuanya sedang berproses, tentu nanti perkembangan kita akan menunggu ya. Tadi kami sampaikan juga ini merupakan pembelajaran bagi kita bersama ya. Apakah ini memang ada motif tertentu yang sehingga membuatkan suatu keonaran atau kekhawatiran bagi masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur. Ya tentu ini merupakan suatu pidana maka kita lakukan proses langkah dengan penyidikan. Baik, Pak Truno Yudo sejauh ini data dari yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur bagaimana penyebaran berita hoax terkait dengan corona? Ada berapa jumlahnya Pak Truno Yudo sejauh ini? Ya sejak merebaknya tentang isu virus ya ini sudah kita lakukan antisipasi dengan bentuk satgas. Nah kemudian memang kita baru satu yang kita dapati ya dalam konten ini dalam penyebarannya di media sosial khususnya di Surabaya dengan di Jawa Timur. Namun perlu diketahui bahwasanya Jawa Timur kemarin juga menggelorakan yang namanya bagaimana melawan virus corona ini dengan cara Jatim sehat atau pola hidup yang sehat dan meningkatkan imun sehingga juga masyarakat sudah tersosialisasi untuk langkah-langkah tentang adanya isu tersebut. Nah, maka tidak akan lagi menyebarkan yang sifatnya meresahkan. Justru kita menyebarkan, menggelorakan bagaimana melawan dengan hidup sehat dan pola sehat yang ada di Jawa Timur atau Surabaya. Baik, Pak Truno, jika tadi kami tangkap sedikit percakapan atau keterangan yang disampaikan oleh pelaku, ini iseng terutama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengatasi virus corona yang menyebar di Indonesia. Dikatakan seperti itu, jadi apa yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan penyebaran berita bohong terkait virus corona ini Pak Truno Yudo? Baik, kita perlu dalami lagi ya. Ada beberapa masyarakat yang memiliki tipe ketika mendapatkan suatu informasi menganggap ini suatu berita yang sudah benar dan tanpa lagi mencek ya. Kemudian ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan ya. Kedua, seolah-olah juga memang memberikan suatu himbauan ya, antisipasi bahwasannya ini sudah masuk. Tapi ingat ya, dari beberapa tipe ini juga turut serta menjadi penyebar. Seharusnya ketika kami juga menghimbau ya kepada seluruh masyarakat ketika mendapatkan sesuatu tentu cek dulu ya kebenaran itu
kemudian baru silakan share. Jadi tanpa dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan ini sudah menjadi pelaku. Inilah himbauan dari kami. Jadi tipe ini nanti kita dalami apakah memang menjadi manusia yang paling pertama kali menyebarkan seolah-olah paling tahu duluan ya. Tapi justru menimbulkan kekhawatiran karena tidak benar. Baik, tentu ada ancaman pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dan sudah disampaikan juga bagaimana oleh pemerintah terkait dengan berita bohong virus corona. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.